Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Roh. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas rahmat cinta kasih-Mu melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang adalah sumber hidup kami. Semoga kami selalu setia, percaya teguh bagi Dia yang adalah hidup dan penyelamat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dika dan persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan rindu, Tuhan mau, Tuhan berkehendak agar Anda dan saya memiliki pengalaman relasional yang mendalam secara pribadi dengan Tuhan sendiri. Mengapa demikian? Kalau kita hanya tumbuh dan berkembang dalam iman karena pengalaman-pengalaman orang lain, kita tidak memiliki sebuah dasar hidup yang kuat. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh memiliki sebuah pengalaman akan Tuhan yang sungguh hadir, menyapa, menyembuhkan, membimbing, menuntun, menunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupanku,
saya sedang membangun sebuah dasar hidup iman yang mantap. Saudara-saudara terkasih, pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Mesias Putra yang hidup tidak hanya penuh dengan kebaikan, tapi Dia datang ke dunia untuk menebus dosa dan salah saya, memperbaiki kelemahan, kerapuan, kelalaian saya. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya dalam hidup ini. Engkau tidak salah jalan, engkau tidak salah mengimani Tuhan dalam hidupmu, karena hanya satu saja yang memberikan keselamatan bagi engkau dan saya, yakni Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kudus, kami sungguh bangga dan kagum karena rahmat keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami melalui Kristus Putra. Semoga kami membangun dasar hidup iman yang kuat karena memiliki pengalaman personalitas dengan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami manusia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Dan kita semua hari ini, hidup kita, karya, pengabdian, pelayanan kita, setiap usaha bakti kita berhasil berlimpah-limpah karena cinta dan berkat Allah bagimu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.